semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu dengan topik kunci determinasi. Perkenalkan, nama saya Agatha Ivana Trizakriandini dengan NIM 014042500024. Perkenalkan, nama saya Cecilia Hana Kirana dengan NIM 014042500014. Perkenalkan, nama saya Danang Julian Saputra dengan NIM 014042500001. Perkenalkan, nama saya Jessica Natalia dengan NIM 014042500022. Nah, jadi tumbuhan keladi mata panah ini memiliki bagian-bagian tumbuhan ya teman-teman. Yang pertama itu ada akarnya. Nah, akarnya itu kita bisa lihat kalau akarnya itu adalah akar yang serabut. Nah, sedangkan kedua itu adalah batangnya. Nah, batangnya itu dia tuh halus dan berruas memanjang teman-teman. Nah, daunnya itu kenapa? Ini kita bisa lihat daunnya nih. Nah, daunnya ini kita bisa lihat kalau dia itu daunnya adalah mata panah ya teman-teman. Jadi kayak kenapa namanya keladi mata panah? Karena daunnya mata panah teman-teman. Terus hasil identifikasi kami tentang tumbuhan ini yaitu familinya itu Acaea dan genusnya itu Sigonium. Nama lokalnya tadi itu keladi mata panah dan habitatnya itu berada di hutan hujan tropis di daerah Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Indonesia tentunya ya teman-teman ya. Dengan kondisi tumbuhan itu merambat di bawah naungan pohon-pohon besar. Nah, jadi familia Acaea ini merupakan salah satu kelompok tumbuhan monokotil yang memiliki keberagaman morfologi tinggi, baik dari bentuk daun, batang, maupun habitatnya. Familia ini mencakup berbagai genus dengan bentuk daun khas, seperti hati atau panah atau yang lainnya teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah genus Sigonium ini yang tentunya memiliki karakteristik unik, yaitu daunnya itu seperti mata panah teman-teman ya. Nah, jadi famili ini merupakan famili yang tumbuh di habitat tersteril ya teman-teman, epifil maupun akuatik yang mampu menunjukkan kemampuan adaptasi morfologis dan ekologisnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, famili ini termasuk dalam kelompok monokotil atau Monocotyledon, yaitu salah satu famili terbesar dengan ratusan genus dan ribuan spesies yang tersebar di berbagai habitat. Nah, ini adalah famili Araceae ya, teman-teman. Jadi ini adalah family yang salah satu kelompok tumbuhan yang cukup dikenal karena banyak anggotanya memiliki bentuk daun yang indah dan sering dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, secara umum tumbuhan dari family ini berupa herba ataupun perdu dan dapat hidup sebagai tanaman terestrial epifit maupun akuatik. Banyak diantaranya yang memiliki rizom, umbi atau akar rimpang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sekaligus alat sebagai perkembangbiakan vegetatif. Daunnya tunggal dan berukuran besar dengan tangkai daun petiolol yang jelas serta helaian daun yang bentuknya bervariasi. Beberapa genus memiliki daun yang berlekuk atau berbentuk seggitate seperti panah. Nah, bentuk daun yang beragam ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak tanaman dari famili ini digemari sebagai tanaman hias seperti talas, Anthurium, dan Sigonium. Ciri paling khas dari family ini adalah terletak pada bunganya, di mana bunga-bunganya ini tersusun dalam infloresensi berbentuk spadix atau tongkol yang diselubungi oleh spata atau seludang. Struktur inilah yang sering kita lihat menonjol pada bunga Anthurium atau bisa disebut juga dengan keladi. Bunga-bunganya berukuran kecil, bisa berkelamin tunggal atau uniseksual atau berkelamin ganda atau biseksual. Dan bagian periantnya sering kali berkurang atau tidak tampak jelas. Buah yang dihasilkan juga biasanya berupa buah berdaging seperti beri, walaupun ada yang berupa kapsul kecil. Nah, struktur buah dan organ reproduktifnya ini sangat penting digunakan dalam klasifikasi dan identifikasi taksonomi dalam berbagai famili Araceae.
Selain anatomi dan fisiologi, tumbuhan family ini sering mengandung kristal kalsium oksalat atau rapides yang bisa menyebabkan iritasi jika terkena dengan kulit ataupun termakan. Banyak juga yang menghasilkan getah atau lateks. Selain itu, mereka umumnya memiliki akar adventif dan kadang tidak memiliki rambut akar atau root hairs. Jadi secara singkat ini adalah family Araceae teman-teman, dan family monokotil yang sangat menarik karena keindahan morfologi daunnya, keunikan struktur bunganya, serta variasi bentuk tumbuhan yang sangat luas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ciri dari genus Sigonium, yang dimana dicirikan sebagai liana herba semi epiphet dan dapat berubah menjadi epiphet yang memanjat pohon atau dikenal sebagai merambat, atau dimana memiliki struktur lain menggunakan akar lekat atau clinging roots yang muncul pada buku-buku batang atau nodes, yang dimana pada batangnya sendiri berwarna hijau saat muda, dimana sedang melakukan fotosintesis dan memiliki ruas batang atau internode yang memanjang. Selanjutnya, pada getahnya sendiri, seluruh bagiannya itu memiliki getah yang berwarna putih susu atau milky white set. Selanjutnya, pada perubahan bentuk daun atau yang dikenal sebagai heterofili, pada fase juvenil atau pada saat muda, daun ini berbentuk seperti anak panah seperti yang sudah dijelaskan oleh Danang, atau hati, dan pada fase ini yang biasanya terdapat pada tanaman hias. Selanjutnya, pada fase dewasa atau mature, di mana daun ini menjadi majemuk atau kompon atau berbagi menyirip atau pedatis, yang dimana terbagi menjadi 3 hingga 11 anak daun atau pinnae. Selanjutnya, pada perbungaannya, pada daun ini tipe bunganya yang uniseksual atau bunga jantan dan betinanya terpisah dalam tongkol yang sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dan tersusun pada tongkol atau spadix yang diselubungi oleh seludang bunga atau spathe. Identifikasi dari tanaman mata panah ini, keladi mata panah, terdapat kunci determinasi yaitu salah satu B, tumbuh-tumbuhan dengan bunga sceptis, dikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putih. Lalu tumbuh-tumbuhan berminyak. Dan kemudian 2B, tidak ada alat pembelit, tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit dengan batang, poros daun atau tangkai daun. Yang ketiga B, daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas. Lalu 4B, tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput, daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. Selanjutnya 6B, dengan daun yang jelas. Lalu 7B, bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya seludang bunga. Nah, 9B, tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit. Lalu 92B, tanaman darat. Lalu kita lanjut ke 100B, tanaman yang tidak berduri dan tidak berduri tempel. Lalu 103B, daun tidak berlekuh. Kemudian 105A, daun besar, berbangun jantung atau panah. Karangan bunga terdiri dari tongkol silindris yang berdaging yang diselubungi oleh seludang. Nah, lalu kita mendapatkan famili yaitu Araceae. Jadi kesimpulannya, Sigonium sebagai anggota famili Araceae memiliki ciri khas utama berupa daun berbentuk anak panah yang membedakan dari genus lain dalam famili yang sama. Bentuk daun ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas morfologi, tetapi juga mencerminkan adaptasi tanaman terhadap lingkungan tropis, menjadikan populer sebagai tanaman hias sekaligus contoh keberagaman struktural dalam Araceae. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.